Ya, pelaku mutilasi, polisi pun melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang berinisial W. Hasilnya, pelaku mengaku telah membunuh 2 korban lain atas nama Siska dan Ade yang kemudian jasadnya dimasukkan ke dalam sumur. Beginilah suasana proses penggalian sumur tempat dikuburnya Ade dan Siska, 2 korban pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku W. Kedua korban dimasukkan ke dalam sumur yang berada di rumah pelaku. Usai dimasukkan ke dalam sumur, permukaan sumur pun ditutup dengan coran semen, sehingga menyulitkan petugas saat melakukan penggalian. Penggalian kedua korban di dalam sumur ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Salah satu warga korban yang jasadnya berada di dalam sumur mengaku telah hilang kontak dengan korban selama 1,5 tahun. Korban sendiri pernah menjalin asmara dengan pelaku. Berapa lama Cika dan Ade ini hilang? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan ya. Dengan pelaku ini dia berteman? Pelaku ini pacarnya. Iya. Iya, pacarnya. Teman baik. Oh, pacarnya dulu ya. Iya. Terus keluarga menganggapnya Udah gimana? cari-cari dari awal dia hilang sampai sekarang kan kemarin pas tahun kemarin kan di-up lagi kasusnya. Terus hilang lagi kan. Terus nggak ada titik terangnya sewaktu udah 1 tahun 6 bulan kemarin nggak ada titik terangnya. Pas ada kasus yang ini terungkap semuanya. Ini baru tahunya kapan? Tadi subuh. Dengan digalinya sumur tempat Siska dan Ade dikuburkan, total pelaku sudah membunuh 3 korban, termasuk Dinda yang jasadnya dimutilasi dan ditemukan di Sungai Batanganai. Hingga kini polisi masih terus mendalami motif pembunuhan yang dilakukan pelaku. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Mardi Rosa Tanjung, jurnalis NTV, melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih jelas soal kasus mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat ini, kita akan langsung tanyakan ke Kepala Reserse Kriminal Polres Padang Pariaman, Inspektur 1 AA Regi, yang saat ini telah terhubung melalui saluran Zoom. Pak Regi, selamat malam. Seperti apa perkembangan terkini dari kasus penyidikan kepolisian atas kasus mutilasi? Ya, selamat malam Mbak Mona. Dapat kami sampaikan untuk perkembangan kasus ditemukannya sepotong tubuh tanpa kepala, lengan, dan kaki. Sampai saat ini kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial W, dan sampai saat ini sedang kami amankan dan kami dalami. Oke, apakah sudah diketahui motif dari pelaku membunuh dan memutilasi korban? Ya, dugaan sementara untuk motifnya sendiri adalah masalah utang piutang. Namun terkait hal tersebut masih kami cari lagi keterangan alat bukti lainnya untuk mendukung hal tersebut. Utang piutang motifnya diduga. Oke, artinya mereka pelaku dan korban kenal ya, saling kenal ya. Apa hubungan antara pelaku dengan korban, Pak Kasat? Ya benar, antara pelaku dan juga korban memang saling kenal, dan dari beberapa keterangan saksi hubungan antara korban dan pelaku ini sebatas teman ya, atau rekan. Oke, apakah pelaku melakukan pembunuhan ini sendirian atau ada oknum lainnya? Dari hasil penyidikan sementara yang bisa kami dapatkan, untuk pelakunya adalah pelaku tunggal, yaitu inisial W ini sendiri, dan untuk pelaku lainnya belum tergambar oleh hasil penyidikan kami. Jadi sementara dari hasil penyidikan pelakunya ini adalah pelaku tunggal. Oke, bisa diceritakan Pak Kasat bagaimana tersangka pelaku ini membunuh dan memutilasi korban? Oh ya, terkait hal tersebut masih dalam proses penyidikan kami, masih dalam tahap pemeriksaan. Nanti apabila sudah mendapatkan keterangan yang cukup jelas akan kami sampaikan kembali. Bagaimana pelaku mendapatkan ide untuk membunuh kemudian memutilasi korban? Sama halnya dengan demikian Mbak, ya hal tersebut masih dalam pemeriksaan dan dalam proses penyidikan. Kapan ada laporan korban hilang sebelumnya, Pak Kasat? Sebelumnya belum ada laporan korban hilang, namun pada hari Senin, pada hari Selasa kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya ada ditemukan potongan tubuh manusia tanpa kepala, lengan, dan kaki. Dari hal tersebut
langsung tim kami bergerak dan membawa potongan tubuh tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara. Apakah potongan tubuh semuanya ditemukan di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda-beda? Dari penemuan potongan tubuh pertama, masing-masing potongan tersebut ditemukan di berbeda lokasi. Oke, dan sebelumnya juga ternyata pelaku pernah melakukan pembunuhan yang menurut pengakuan dari pelaku pernah dilakukan 2 kasus pembunuhan di tahun sebelumnya. Apakah motifnya sama, utang piutang? Oh iya benar, dari hasil pengembangan yang kami lakukan, ternyata pelaku ini diduga kuat sebelumnya melakukan tindak pidana yang sama. Namun untuk motifnya sendiri masih kami dalami. Jadi kami masih fokus dalam temuan mayat yang diduga dimutilasi ini. Setelah kita dapat tergambar, nanti kami akan fokus ke tindak pidana yang sebelumnya dilakukan oleh pelaku. Jadi telah ditemukan potongan tubuh yang baru dari kasus sebelumnya, begitu Pak? Untuk yang kasus sebelumnya yang kami dapati berupa rangka manusia yang saat ini sudah kami geser ke Rumah Sakit Bayangkara, dan kami juga masih menunggu hasil otopsi dari kerangka tersebut. Dalam artinya utuh begitu Pak atau dalam beberapa bagian? Yang nantinya bisa kami jelaskan ketika hasil otopsi sudah keluar. Oke, bagaimana pihak kepolisian mendapatkan keterangan dari pelaku jika ia pernah melakukan hal yang serupa tahun sebelumnya? Dari hasil interogasi kami di awal, kami tanyakan apakah ada tindak pidana lainnya yang pernah pelaku lakukan, dan ketika kami tanyakan, pelaku mengakui bahwasanya sebelumnya juga pernah melakukan hal yang sama. Namun dari hasil pengembangan tersebut masih kami dalami dan kami pastikan dulu dan kami temukan fakta-fakta yang bisa membuat terang tindak pidana ini. Apakah polisi tidak mendapatkan laporan sebelumnya terkait ada korban yang hilang? Sebelumnya memang ada laporan 2 orang gadis yang hilang di wilayah Batanganai yang diduga kuat terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ini pada tahun lalu. Oke Pak Regi, ini kan tidak menutup kemungkinan akan ada korban-korban berikutnya ya. Mungkin saja akan ada korban lagi ataupun tidak. Tapi apa yang akan dilakukan pihak kepolisian terkait adanya kemungkinan ini? Ya tentunya dalam proses penyidikan kami juga tidak menutup kemungkinan akan adanya tindak pidana lain yang pernah dilakukan oleh pelaku. Jadi tetap terus kami dalami setiap ada petunjuk untuk dalam proses pengembangan kami. Jadi tidak berhenti sampai di sini saja, Mbak. Baik, terima kasih informasinya Inspektur 1 A. Regi, Kepala Reserse Kriminal Polres Padang Pariaman untuk informasinya. Selamat bertugas kembali Pak dan selamat malam. Baik, terima kasih Mbak Mona, selamat malam. Selanjutnya pemirsa ada kejadian